anak lo tuh, ya. Oke-nya di bahasa Indonesia, jeleknya di matematika, IPA-nya sedang-sedang saja. Terus? Kalau lu jadi orang tua, lu mau ngelesin yang mana? Ya tetap tiga-tiganya lah. Orang tiga-tiganya yang di ujian kan. Oh, gimana? Iya. Tiga-tiganya? Iya. Oke. Kalau tadi lu bilang mau lu tambahin les lagi. Oh iya tambahin. Dari 3 yang lemah, itu. yang lemah mungkin. Yang agak Berarti lebih lemah. lu akan ngelesin anak lu Di matematika di matematika. lah. Matematika. Jadi yang double itu matematika. Iya. Yang lain ya yang biasa-biasa aja tadi. Iya, udah biasa aja. Iya, betul. Percaya sama gue. Nilai matematikanya tidak akan lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Mau lu triple, mau lu 4 kali, 5 kali lebih tinggi untuk ngelesin dia. Serius, Mbak? Serius. Karena obrolan ini mengandung huru hara, kami harap warga santuy tetap santuy. Ya, Ini kemarin kayaknya janji mau nyiapin minum, tapi mohon maaf karena ART ku lagi pulang kampung, jadi belum bisa menyediakan air minum. Jadi di next episode mudah-mudahan sudah bisa menyediakan ya Mbak ya. Kulkas lu retur apa ya? Sorry banget ya Mbak ya, aku kayaknya udah janji. Jadi aku langsung ingat tiba-tiba apa ya yang salah ya. Lu lihat gue tuh yang dilihat apa? Minum. Mbak Novi tiba-tiba kelihatannya muk gelas kopi, oke? Baiklah kalau begitu nanti kita siapkan di episode selanjutnya ya. Jadi kalian warga santuy jangan pernah bertamu di rumahnya ini ya, manusia samping saya ini. Gak bakal dapet air gersang cuy. Iya, dan aku juga, aku lagi pusing nih Mbak, pusing mulu ya. Kemarin pusing, sekarang pusing, besok pusing gitu. Kapan kau nggak pusing? Anakku Mbak, kan kelas 6 ya, Terus udah mau kenapa? ujian, dikit lagi kata gurunya udah kurang dari 70 hari lagi efektif ya kan. Emak ini kan deg-degan ya kan. Karena kan ya aku dan suami inginnya dia ke sekolah yang sekolah negeri favorit gitu ya. Oke, kamu karena- dan suami inginnya dia Iya. ke sekolah negeri Betul. favorit. Oke, Terus kan aku les-lesin nih ya, les-lesin Oke. dari les guru sekolahnya Iya. di luar guru sekolah iya. Begitu hasil tes, terus kan aku kayaknya santai banget gitu loh maksudnya. Terus aku bilang, nak belajarlah gitu kan, nanti nggak bisa dapet itu SMP favorit. Udah belajar bunda, ini juga udah dilesin begini, aku udah semangat gitu. Begitu uji coba, biasa ujian apa itulah, TUC apa itu namanya. Nilainya kok aku nggak sesuai ekspektasiku gitu Mbak. Maksudnya Terus? dia yang harusnya biasanya nilainya begitu 90 ke atas, ini kok nilainya begitu. Terus aku bilang, "Mak, gimana? Apakah gurunya itu nggak ngerti apa gimana kamu? Udah, pokoknya bunda besok cariin guru les lagi. Jadi kita dobelin gitu. Karena udah waktu udah pepet banget Mbak. Oke, tinggal 70 aku hari udah lagi. makin gak bisa Mbak. Pokoknya kamu harus double. Jadi kan ada 3 mapel. Jadi 3 itu nanti gue punya dua guru les. Yang ada dia ngomong meledak kepalaku bun. Bagaimana? Aku juga hatiku meledak nak. Tapi dia tidak memikirkan hati orang tua. Begitu. Bunda tidak mikirin aku begitu. Nah ini kira-kira yang mau kita bahas pada kali ini, episode kali ini adalah memang dengan tema Mom, don't push me so hard gitu ya. Jadi itu pengalaman yang aku rasakan saat ini, bagaimana kok kesannya aku mengepush anakku sedemikian rupa, padahal itu untuk kebaikan dia loh Mbak, untuk masa depan dia ya. Emaknya nih mikirin nih masa depannya dia supaya dia lebih baik lagi nanti ke depan. Kok seolah-olah kayak ngepushnya terlalu berlebihan. Oke, Ya, udah. dianggap merasa belum puas gua. Oke, Terus dia masih merasa panjang. bahwa percayalah padaku bun. Loh, percaya itu ditujukan dari apa Mbak? Kalau nggak dari nilai yang bagus. Nah, kalau nilainya belum bagus, Oke. terus Waktu mau percaya gimana? Waktu Menurut lu gimana, Mbak? SD kelas 6 nilaimu gimana? Waktu SD kelas 6, selama simulasi bagus terus, tapi begitu nem aslinya ya kurang lebih ya nggak sebagus yang bayangan, nem bayangan gitu. Aku punya pengalaman begitu ternyata ya Mbak ya. Masuk Aku negeri nggak nggak? lupa. Masuk negeri? Masuk Mbak, Oke. masuk Oke. negeri SD, favorit. SMP, SMA negeri? Negeri semua. Iya, kuliah negeri? Negeri sekarang, dulu belum negeri. Oh, belum. Sekarang udah jadi negeri. Oke, sekarang aku suruh kuliah lagi mau nggak? Belum Mbak. Suruh belajar lagi mau nggak? Belajar sendiri aja Mbak. Kalau belajar lagi kayaknya aku belum lah. Oke. Kenapa sih aku tanya ya? Lu nyuruh anak lu? Lu kok bikin gue deg-degan ya? Ngomong ya. Ya makanya gue tanya, lu mau sekolah lagi nggak? Gue ajak ya, ayo sekolah lagi. Gue aja mau sekolah lagi. Iya, lu emang heran gue nggak selesai sekolah Mbak. Iya kan? Mau Jadi sekolah gue lagi, ajak, sekolah lagi, iya kan? sekolah lagi. Kok kuat sih? Kuat dong. Jangan-jangan laki lu nyuruh? Oh enggak Oh, ya? enggak. Itu ada lakinya soalnya Ya, di ada sana. lakinya. Maaf Mas. Jadi ada orang bilang gue menteri keuangan, kagak gue menteri Oh, enggak keuangannya ya? dia kagak dibiayai negara, Bo. Oh Gue kagak sekolah dibayar. gitu kan. Luar biasa. Gimana Mbak? Oke, yang menanggapi pertama fenomena itu. apa ya, Say?
eh, anak lu itu sudah tahu sebenarnya kadar kemampuan dia untuk menghadapi, kita bicara ujian akhir lah ya. Dia tinggal 70 hari lagi. Semakin lupus, apalagi nih sedihnya. Mereka ini kan habis 2 tahun belajar online. Daring ya. Belajar yang hanya ini guru di sana, entah di mana, ya kita di sini gitu kan. Tiba-tiba sekarang dihajar PTM offline dan mereka mau menuju ke Jenjang berikutnya nih. apa sih sekarang UAN ya namanya? ASPD apa ya? ASPD ya, Iya, berganti semacam nama lah itu. itu, Iya. whatever lah namanya Betul. apa. Ya. Mereka tuh udah belajar 6 tahun. Iya. 6 tahun belajar di sekolah, belajar di apa namanya di les dan yang lain-lain. Sesungguhnya mereka tuh sudah oke-oke aja, ya. Tapi terkadang kita nih sebagai orang tua yang khawatir karena kita punya standar sendiri. Tadi kamu bilang apa di awal? Gue sama laki gue pengen anak gue masuk negeri favorit. Pertanyaanku lagi. Iya. Kalau nggak masuk negeri dunia berakhir. Dunia belum berakhir ya, enggak juga Oh, sih. jangan nyanyi, gue tambah mules, Oke, gitu enggak kan. juga sih sebenarnya. Cuman kan ya kata gurunya gitu memang ya lebih baik memang ke sekolah-sekolah yang dalam pembentukan begini nanti yang favorit gitu ya, supaya anak ini iklimnya terbentuk begitu. Lupa ya kalau sekarang tuh nggak ada sekolah favorit dan sekolah non favorit. Oh gitu ya? Oh nggak ada mbak? Nggak ada. Oh, Semua jadi sekolah itu sama. apa tuh? Yang Kenapa dikatakan kita kemarin, favorit apa tuh? Kenapa kita kemarin harus tema kita yang sebelum ini kita ngobrol ini ya, itu adalah pribadi itu Membanding-bandingkan punya anak-anak itu Unik. tuh unik, spesial dan Yes. unik. Kita bahas sekarang di topik yang saat itu relate loh. Ya. Iya. Kalau kita ini ayam, jangan ayam deh. Ini burung, ini ikan. Oke. Ini burung, ini ikan, ini si buaya, ya kan? Ini si monyet. Dikumpulin nih sama lu, mungkin kepala sekolahnya kayak gitu. Dia berjejer begini. Oke, semua anak-anak, sekarang kita lomba berenang. Siapa yang paling menang? Ya monyet adanya tenggelam. Iya. Ya, lah kalau buaya kan memang dia bisa di darat, bisa di laut, namanya juga buaya darat kayak gitu kan. Kalau burung, lu selalu buaya darat lu, diem aja lu. Buaya darat pakai baju garis-garis. Buaya darat. Tuh disebut lu. ya, Terus. kalau burung lu suruh ujian berenang, cak mano? Kagak lulus motiar, iya kan? Sama juga anak-anak lu. Ada 3 mata pelajaran, 3 mata pelajaran ya. Tiga betul mbak. Matematika, 3. bahasa Indonesia, IPA tuh. Oke. Kalau gue jadi orang tua, Oke. itu nggak mau yang stres-stres lah. Ya, karena kehidupan di luar yang buat stres juga udah banyak. Iya sih. Daripada kita menjadi emak kayak singa di mata anak-anak kita, mending slow down baby, kayak gitu. Iya. Caranya gimana? 3 mata pelajaran. Ya, yang diuankan. Apa bae itu aku udah apa? Matematika, Matematika, IPA, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Matematika, IPA, bahasa Indonesia. Cek, ya. Cek anakmu kuatnya di mana? Matematika, IPA, bahasa Indonesia. Kuatnya di bahasa Indonesia, Mbak. Jeleknya di matematika, Mbak. Kalau gue tanya tinggi untuk ngelesin dia. Serius mbak? Serius. Serius. Kalau Jadi lu orang gimana, tua yang Mbak? cerdas, lu akan ngelesin di mata pelajaran yang justru dia lebih oke dibandingkan yang lainnya. Oh justru malah ditonjolkan lagi di situ. Matematika dia jelek, lu mau sampai mual-mual, sampai muntah-muntah, lu Iya. sampai guru kayak apa? Ya udah, paling biasanya 5 jadi 6. Iya. Sedangkan anak lu udah kehabisan waktu buat main, waktu buat iya. kongko, Gitu. waktu buat gaul. Emaknya boleh kongko, boleh ngopi, every day, every time. Anaknya Iya, cuma bilang, iya. Mbak les, Iya. Mbak dijemput ya sama Betul. bapak ini les, Betul. Mbak inilah, Mbak ya Allah dunianya kasihan banget. Iya makanya dia bilang otaknya mau meledak bener ya. Ya Mbak? bener meledak, lu gue suruh sekolah kagak mau. Aduh, jadi memang ya bingung juga aku ya, Mbak. Sebenarnya mungkin aku yang terlalu ekspektasi itu tadi ya. Jadi Ya. kadang-kadang ekspektasi orang tua juga harusnya diturunkan. Sebenarnya boleh, kita punya keinginan, punya mimpi terhadap anak-anak kita, normal, wajar. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi, please, anak itu juga punya dunia, punya keputusan, punya keinginan yang menjadi hak prerogatif dia. Yes, fitrahnya anak ya. Fitrahnya Dimana anak-anak anaknya untuk mau memilih. Merasa betul. Apalagi Ya kan? di usia-usia seperti ini juga sebenarnya jangan sampai dengan dipus habis waktu untuk belajar, akhirnya mereka nggak bisa bermain ya, Iya. nggak bisa santuy gitu Dan ya. pada akhirnya
mereka menuruti apa mau orang tua Iya. agar nampak baik di depan orang Betul. tua, agar nampak Tapi itu oke bergejolak ya. depan orang tua, dan mereka bergejolak. Ketika bergejolak mereka akan berontak. Nah, kalau sudah berontak ya, sudah mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang di atas batas wajar kita, pada akhirnya ya seperti yang tadi lu bilang ya, Iya. terbentuklah seperti mungkin manusia-manusia silver atau Loh, mungkin manusia silver tuh kupikir karena masalah ekonomi, Mbak. Oh, tidak selalu. Bagaimana ekonomi dalam keluarga akhirnya kalau mengharuskan sebelum- anak-anak bekerja sebelum begitu. manusia silver, kamu tahu ya di pinggir-pinggir jalan itu ada anak-anak apa yang rambutnya begini-begini tuh Mas Chan? Ya, Apa yang rambutnya ngagrak-ngagrak itu? pocong. Pang, bener gue pang kok. Oh iya pang ya. Pang kan? Kalau kita bilang pang, yang lain bilang pang, itu kenapa pang, produser gitu. bilang pocong itu kita apain dia? Ya, itu emang mau Kurang kopi. Melek mas kopi ya. Mas Jadi, Pang. ya anak-anak sih, anak-anak. Mas Pai Pang. dong. Oh iya, itu Mas Pai. Terus anak-anak pang begitu kan? Itu sama sih seperti kasusnya seperti manusia silver. Oh, jadi nggak tidak selalu semua dalam ekonomi ya? masalah ekonomi. Oke, catat ya. Tidak semua mereka orang-orang yang kurang secara finansial. Jadi enggak. apa aja tuh Mbak? Mungkin apakah juga anak-anak tuh merasa gini Mbak? Apa ya, anak-anak itu ketika dia merasa jangan don't push me so hard gitu ya, itu apakah hanya karena memang misalnya disuruh belajar doang atau aturan pola ya? Jadi kalau aku sih punya pola asuh tuh memang apa ya, pola dari anak-anak tuh harus straight Mbak. Ya karena Pagi you begini, pagi perfeksionis. begini. You Nah itu juga pribadi anak-anak yang juga perfeksionis. tertekan mungkin kali ya gitu. Mungkin warga santuy di luar sana juga mungkin sama ya, pernah merasakan juga bagaimana orang tua tuh sebenarnya inginnya yang terbaik tadi buat orang tua, tapi ternyata mungkin terlalu keras kepada anak sehingga anak sendiri akhirnya menjadi pemberontak. Dan ketika memberontak, apakah mereka berpikir untuk berani keluar ke rumah gitu, dari rumah? Oh, berani banget. Jadi tidak hanya bicara masalah urusan sekolah, bicara masalah komunikasi yang buruk juga, ya direct, ya pola asuh yang direct, pola asuh yang otoriter, ya pola asuh yang tidak mau menerima masukan, ya atau mungkin juga tidak selalu pola asuh otoriter yang jelek, pola asuh yang demokratis itu juga tidak selalu benar juga, ya kan? Atau mungkin pola asuh yang permisif. Permisif yang kayak mana Mbak? Permisif tuh yang yo wes ora popo, Nah, iya. yo ora popo. Jenenge bocah gitu ya. Jenenge bocah cilik ora popo. Iya. Nah itu ya, Ya. mohon maaf warga santuy yang tidak berbisa bahasa Jawa nanti Nanti kita buat translate by Mbak translate-nya. Google. Oke, Jadi Mbak Google kayaknya ada semuanya. Oke ya, jadi kayak gitu kan. Jadi tadi kembali lagi ya Mbak ya. Jadi memang menarik nih. Anak-anak itu memang artinya bahwa ketika mereka dalam kondisi ekonomi yang tercukupi, Yes. tapi akhirnya mereka merasa tertekan itu dalam hal apa nih? Tertekan apa don't push me? Jadi push me itu nggak selalu harus menentukan pola, lu harus begini, Nggak. begini nak, begini nggak. Tapi Nggak. bagaimana ketika peran orang tua misalnya yang harusnya jadi role model, Ya. ternyata Nggak bisa. orang tuanya sibuk semua di luar rumah. Ya. Padahal dicukupi semua fasilitas dan lain sebagainya, dan itu juga bisa menjadi pemberontakan buat anak juga Ya. untuk keluar dari rumah. Benar. Dan dia berani. Karena dia merasa sepi, ya bahwa sebenarnya ketika kita bicara kenapa sih anak udah ada, lu mau mobil ada, lu mau sopir juga ada, lu mau handphone keluaran terbaru dikasih, lu mau sekolah di sini dikasih, tapi kenapa dia merasa tetap kurang? Karena tidak semuanya bahasa cinta seseorang itu bicara hadiah, ya. Iya. Dan begitu juga anak itu sebenarnya ya, Iya, Mbak. ya kan nggak hanya butuh fasilitas, tapi butuh Iya. apa? Hadirnya orang tua, Iya. ya. Ya tapi kalau sibuk gimana ya Mbak, kadang-kadang kan anak-anak tuh kadang-kadang kalau dipikir kayak misalnya suami saya gitu ya, pergi kerja misalnya hanya bisa weekend gitu, ya kan papa sibuk banget dan lain sebagainya, dikasih pengertian, tapi akhirnya nanti kalau memang dia bisa melakukan apa-apa ada reward ya dalam bentuk tadi lagi hadiah kayak gitu kan. Lagi-lagi Tapi hadiah, kok nggak- lagi-lagi tapi hadiah. nggak peduli. Tapi nggak ngaruh kan? Akhirnya nggak pernah dia berusaha dia ngejar itu hadiah, enggak Ya. juga. Mungkin apakah juga maksudnya mungkin sebenarnya butuhnya ayahnya ada di Iya. samping dia gitu Iya. sebenarnya. Jadi orang bilang, gue tuh sibuk loh Mbak Novi. Dalam setahun itu pasti ada 1 bulan waktu kita rehat. Dalam 1 bulan itu pasti ada 1 minggu deh, 7 hari waktu kita rehat. Dalam 1 minggu itu ada 1 hari aja pasti kita bisa rehat. Dalam 1 hari pasti ada 1 jam aja kita bisa Nanti rehat. kita tuh negosiasi kan kalau kayak Iya. gitu kan sama anak Iya. kan.
Jadi artinya bahwa ya kesibukan ya gimana ya, maksudnya kalau nggak tuntutan pekerjaan ya Mbak ya, mau tidak mau pekerjaan misalnya kayak suamiku di proyek gitu ya, wah itu waktunya cukup habis di jalan juga. Nah tapi membahasakan kepada anak ini bahwa bukan karena papamu tidak menyayangimu gitu ya, bukan karena bunda selalu pergi dari siang sampai sore misalnya untuk bekerja tidak ada buat kamu, cuman bahwa memang itu harus dilakukan. Dan kadang-kadang anak-anak juga kok dia menuntut lebih gitu loh Mbak. Ini kan ekspektasinya mereka juga kadang-kadang tidak bisa kita berikan ya nggak? Bukan hanya ekspektasinya gue Mbak orang tua, tapi mereka punya ekspektasi pun kadang-kadang kita juga nggak bisa memberikan. Kadang kenapa sih anak itu menuntut? Karena dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kenapa anak itu bilang, kenapa sih bunda sama ayah nggak ada buat aku? Ya, mungkin warga santuy di luar sana pernah mungkin ngalamin seperti itu. Bahkan sampai pernah ya ada video, aduh anak itu mau ngasihin celengannya untuk membeli waktunya papahnya untuk menemani 1 jam saja. 1 jam saja. Kalau dengar lagu itu juga ini ya. Kenapa? Sebenarnya karena anak itu nggak tahu apa yang dia sampai nanya ya gajinya bapaknya berapa. Gaji papa berapa? Aku punya tabungan nih pak. Iya untuk membeli waktu untuk 1 membeli hari waktu aja. papa. Dan itu menyadarkan orang tuanya. Ya. Wow, memang. Mungkin anak-anak lo nggak ngerti apa yang bapak dan ibunya lakukan di luar. Nggak ada salahnya kok diajak ya. Anak lu diajak nih loh, bunda tuh kerja tuh kayak begini loh. Awalnya tuh oke, gue mau lihat, lama-lama bosen juga kayak ikut bunda gue di rumah aja deh, ternyata bundaku harus begitu. Ikut nih papanya tuh pepanas, kalau perlu ya itu chat di chat deh, ikut ngechat deh itu kan. Jadi silver ya. Jadi silver. Tinggal Kita buat viral kan, yang lain udah silver, udah terlalu marun. Atau ungu. Iya itu cecok ya, kayak gitu kan. Cecok kan. Ikut loh anak lu kesana lihat. Oke gini ya cara ayahku tuh, cara ayahku ngelobi, cara ayahku begini. Kok aku ini bukan duniaku deh. Nah itu kenapa sih aku bisa bilang begitu, karena itu aku lakukan pada anak-anakku. Dia melihat bagaimana cara orang tuanya dari pagi ketemu pagi gitu kan. Atau mungkin harus begini, kayak gini tuh cara kerja papa sama mamaku. Kalau anakku yang pertama udah bilang, gue nggak mau jadi mama kayak papa, gue nggak mau kerja kayak papa sama mama. Aku maunya begini. Pada akhirnya mereka dengan diperlihatkan langsung masuk sendiri ke dunia itu, mereka akhirnya punya pilihan. Yes, ya kan. Dan aku tetap nge-push, tapi aku tanya, ketika kita tanya pada anak kita ini, besok mau jadi apa? Cita-citamu mau jadi apa? Ketika dia sudah melihat gitu, apakah pekerjaan kita atau banyak pekerjaan gitu. Pada akhirnya apa? Oh, aku mau jadi ini mah. Lah kalau mau jadi ini yang dibutuhkan apa? Pelajarannya yang ini aja, nilainya begini aja. Oh, dia harus secara fisik begini. Yang kita push ya adalah hal yang dibutuhkan untuk dia mencapai sesuatu mimpi dia. Jadi nggak butuh, bahasa Jawa lu harus dapat 9 ya. Tapi gimana ya Mbak ya, bukan gimana ya. Secara di kelas gua, anak gue ya, itu nilai kalau habis uji coba dijembreng itu di grup, kan kelihatan semua. Malu gue kalau anak gue nilainya begitu. Iya itu derita lu sekolah di situ. Oh gitu ya. Iya. Derita lu dibuka terus dilihat. Terus habis itu kita bisa ngelihat anak-anak yang lain, warga santuy juga mungkin sama ya. Begitu ngelihat anaknya ada yang ngerasa bahwa kok begini begitu. Ternyata akhirnya aku kan jadinya kayak jadi gini, karena misalnya dulunya anaknya seperti, artinya bahwa dulu biasanya anakku nilainya bagus, kok sekarang kok naik turun. Ya seperti hidup sebenarnya ya. Hidup juga up and down ya. Iyalah. Begitu juga emang gue ya. Hidup hanya bicara angka. Nah kalau hidup hanya bicara angka, abang ada angka kita sayang, abang nggak ada angka kita buang. Begitu sama kayak anak-anak itu tadi di sini pada ada angkanya semua kagak ya di rekeningnya masing-masing. Abang Angga ada. Oh nggak ada. Oh ya, siap-siap ditendang abang. Begitu ya. Hidup kan nggak hanya bicara angka, sama seperti nilai. Nilai just nilai, kan nggak akan ada artinya. Tapi ada makna di dalam situ, pencapaian, proses. Dapat nilai baik, zaman daring kemarin dapat nilai baik gampang. Bisa nggak nak? Nggak bisa bunda. Sini bunda aja yang kerjain. Iya juga kan? Mbak. Jadi teman-temannya anakku itu, jadi begitu waktu pas daring, itu nilainya bagus banget. Malah hampir 100 gitu ya. Sempurna gitu begitu kan? Masuk PTM langsung itu kenapa tuh Mbak? Apa karena dibantuin atau memang karena mental dong. Ketika online itu kan orang tua yang mendampingi. Orang tua yang nggak punya basic
Bukan dia nggak pintar, sorry, saya nggak bicara bahwa orang tua di luar sana itu nggak pintar. Enggak, mereka tuh pintar-pintar. Iya. Pintar di sebuah ilmu, Iya. tapi bukan pintar untuk ngedampingin anak. Iya, apalagi gue aja ngajarin. gue ngaku, bener, gue ngaku. Iya, apa Gue yang bukan- ngajarin susah banget kan? Betul, rasanya ini kok udah ngajarin porogapit. Apa sih porogapit? Apa sih kamu porogapit itu yang makanan. kayak gini-gini dong? Ya makanan segitiga. Apa sih, Mas? Keras itu loh yang kayak leker. Pembagian. Oh, itu pembagian. pembagian. Ya, pembagian kan 3 bagian 6 bagi 2. Yang ada tanda begini Udah lo nggak usah porogapit. ngomong matematika lah gue. Nah udahlah, ngomongin itu lah, warga santuy cari sendiri porogapit Iya, lah. pokoknya itu ya. Itu anak gue suruh ngajarin porogapit. Iya. Sedangkan dia 8 kali 7 cuma masih begini, 8 kali Iya, 7. betul. Rasanya begini, aduh pengen gue kerjain sendiri biar dapat bagus daripada gue ngamuk-ngamuk sama ini Betul. anak. Tapi aku ngamuk Mbak memang jadinya. Kalau gue daripada ngamuk, Kak, jadwal les sama guru lesmu kapan? Besok mah, kerjain besok ya. Oh iya, jadi lebih baik begitu Gue ya. nggak mau pusing. Iya benar Gue nggak sih. mau pusing. Tapi kalau aku kan penasaran ya, maksudnya kan segampang itu. Halo, Iya. masa gitu aja nggak bisa nak? Benar. Gitu kan itu loh, yang tadi loh, Bunda udah kasih soal ini 5 loh. 5 diulang-ulang gue cuma bolak-balik angkanya. Masih nggak mudeng-mudeng, semakin dimarahin Pertanyaan semakin grogi. dia bisa ngerjain nggak? Kagak. Ya, iya Akhirnya udah 5, udah 10 juga tetap aja sih anak ini malah tetap gak bisa ngeblank yang ada yang terjadi ya kan. Habis itu yang terjadi aku telepon, ini gimana caranya begitu besokannya? Ya besok akan kita ini begitu Toto begitu pulang, Bun, ini cara menjawabnya bukan kayak Bunda. Jadi bagaimana nak? Jadi begini, oh udah berubah nak. Ada yang kayak Bunda gitu. Dulu Bunda begitu. Berubah. Kayak kemarin yang apa bilangan campuran pecahan begitu. Kalau gue kan gue kali dulu, gue tambah, ya kan disamain penyebut atau pembilang yang bagian bawah. Gue udah bentak-bentak itu kagak mudeng-mudeng. Iya. Besok belajar sama gurumu. Iya. Dia mama aku udah bisa loh ngerjainnya pakai KPK. Terus nggak percaya kita kan dia bisa ya. KPK itu nggak kayak gitu kak, zaman mama dulu. Itu kan zaman mama, bukan zamanku. Iya percaya udah. Dan ternyata sekarang itu simpel caranya. Jadi memang dibuat sedemikian Dibuat rupa. sedemikian simpel. Nah itu juga mungkin ya kita kaitannya tadi dengan ekspektasi ya. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau ekspektasi kita juga kita buat, mungkin kita punya ekspektasi tertentu. Ya. Tapi kita itu jangan membuat sesuatu yang rumit. Dan gitu nggak ya. rasional. Yang Kenapa tidak aku bilang nggak rasional? rasional? Banyak ketika anak habis lulus SMA, harusnya ketika ditanya kamu mau kemana, dia sudah tahu dia mau kemana. Apa yang menjadi passion dia, apa yang menjadi modal dia pengen nantinya bekerja seperti apa, itu dia bisa menjawab. Tapi anak SMA itu banyak begini, mau kuliah di mana? Nggak tahu, ikut temenku aja. Nggak tahu kata mama, nggak tahu kata papa. Begitu nanti sudah masuk kuliah, lulus S1, mau kerja di mana? Nggak tahu. Iya. Ya, tapi kalau kita sudah create dari sini, ya dari awal, lu mau kemana? Kita kasih nih pilihan pertama, second option, third option sampai opsi ke siang. Jadi kalau yang ini ketendang, oke, lari ke sini. Sini ketendang, lari ke sini. Langsung, Yang penting kan itunya. Karena apa? Banyak anak-anak yang kita push pada akhirnya bar. Sama seperti ketika kita menekan apa kayak jenengannya balon. Iya. Lu teken gitu terus bukannya dia terbang, adanya bung. Oh iya. Masuk ya. Masuk. Jadi daripada kita itu cepet tua dengan kita teriak-teriak, Iya. perawatan udah mahal, Asam lambung gue ya kan, naik asam seketika, lambung naik, lemas ya kan. Lebih baik apa? Slow Iya, down baby. slow Walaupun kadang kita bisa slow, kita bisa kenceng, Iya, tapi kita tahu di mana kita bisa kapan slow, kapan kenceng, Iya. dan kapan luweh. Dan kapan luweh? Iya. Tahu nggak ya warga santuy luweh itu apa? Luweh itu karena saya pernah ngobrol sama salah satu teman orang Belanda. Dia lagi jengkel sama orang, saya bilang apa? Luwehin aja. What is luweh, Novi? Tunggu, apa ya persamaan kata luweh? Oke, I don't care. Oh, I don't care. care. What? I don't care? Ya itu paling enak. Jadi luweh. Oke, warga santuy pernah ngomong luweh. Kalau gue sih ngomongnya I don't care. Orang kaya. Ngomongnya Bukan orang kaya. Oh, bukan orang kaya. Orang kaya kayak gitu. Orang kaya. Udah begitu? Betul ya? Oke, kalau begitu Mbak, aku mau lagi nanya nih. Aku lagi Apa? agak herannya dengan apa Mbak? Tadi kembali lagi, ketika anak itu kan sebenarnya punya ekspektasi ya. Ketika sudah dipenuhi semuanya nih tadi dari fasilitas, dari anak orang tua juga oke lah terserah. Kamu mau bagaimana bosnya menentukan sendiri dan lain sebagainya. Tapi kadangkala anak-anak justru malah memanfaatkan
ke apa itu namanya, keleluasaan itu. Malah Oke. justru dia malah dikasih fasilitas, jadi bukannya belajar dan sebagainya, tapi lebih banyak main game misalnya begitu ya. Nah terus kemudian begitu misalnya kita jadwalnya les dan lain sebagainya begitu ya, dia bilang oh terlambat karena apa, oh tadi masalahnya ketiduran dan sebagainya, jadi kayaknya santai banget hidupnya gitu. Jadi terlalu longgar juga kan nggak baik Mbak, begitu kan? Gimana menyikapi hal-hal seperti itu menurut Mbak Novi? Makanya kan tadi ada yang namanya pola asuh yang ada permisif, ya kan? Ada demokratif, ada otoriter, dan ada yang tak bernama. Maksudnya tak bernama itu ya mereka nggak nerapin apa-apa. No name. No name ya. sorry loh. Ini yang paling bagus yang mana Mbak Novi? Tidak ada yang paling bagus antara satu dengan yang lainnya. Oke. Yang bagus adalah kombinasi. Ya. Oh kapan itu dipakai? Ya. Kapan yang ini dipakai? Ya. Oh. Kalau tadi bilang jadi nggak tahu waktu, Iya. nggak ngerti aturan, Iya. ya kan? Karena kita menerapkan pola asuh permisif saklek. Ya nggak apa-apa, Iya. anak-anak Mungkin lagi capek. masih namanya juga anak kecil, gue paling Iya. bete ada Iya, orang bilang betul. begini. Namanya juga anak kecil, Nov, Betul. nggak apa-apa. Anak kecil itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama dia anak Iya. dewasa yang di tubuh anak apa? Iya khawatir jadi habit maksudnya itu Mbak. dia. Ya kan? Badannya gede tapi jiwanya Iya, anak kecil. itu yang aku Selalu khawatirkan. pemakluman seperti itu. Tapi jangan juga yang otoriter. Lu nggak boleh begini, lu nggak boleh begini. Nggak luas itu juga nggak bisa. Oke, oke, ya. oke. Jadi kalau itu terjadi bagaimana sih Mbak Novi? Ya udah kita ini juga restart ulang lah. Betul. Ya kita nggak cuma komputer, nggak cuma handphone. Cuma bedanya kalau handphone, komputer Iya. bisa kita tuker tambah, bisa kita retur. Yes. Lah kalau anak sama laki kita kan nggak Betul. mungkin kita tuker tambah atau kita retur. Cuman baik lagi Mbak, kalau kita agak sedikit mereview di episode sebelumnya kita tentang anak dengan keunikannya masing-masing. Nih pengalaman pribadi aku Mbak. Aku sendiri ketika aku memang cukup dipush luar biasa sama orang tua aku gitu ya. Dulu tapi, ya? Tapi aku pribadi yang ketika dipush itu justru ingin menunjukkan oke gitu. Ketika sekarang seolah-olah kayaknya aku ngecewain mama sama papa. Tapi suatu hari aku akan berhasil. Suatu hari akan sukses, aku akan bikin mama sama papa bangga gitu. Itu jadi termotivasi Mbak. Jadi kalau aku begitu gitu. Tapi kan kok anak sekarang kok malah apa ya istilahnya apa sih? Daya juang. Bukan Mbak, jadi dia lebih kayak baper. Jadi seolah-olah kok kayaknya menekan banget begitu. Padahal kalau aku dulu seperti itu sampai akhirnya menentukan, dan ketika misalnya orang tua nge-push terus seperti kok kayaknya terus aku memperlihatkan terus sampai satu titik bahwa akhirnya ada pengakuan gitu. Mama papa bangga sama kamu, walaupun kamu perempuan anak satu-satunya tapi kamu bisa berjuang sampai sejauh ini, mama bangga. Nah itu sudah cukup. Itu yang aku ingin wujudkan dari aku kecil dulu. Begitu ketika aku besar itu aku bisa memberikan itu dan aku bisa mendengarkan kata-kata itu langsung dari mulut mereka, itu udah cukup buat aku Mbak. Dan kamu ingin anak-anakku juga seperti itu. Iya. Oke, itu kan aku bilang, coping perilakumu apa yang orang tuamu lakukan, dan itu pas kebetulan berhasil padamu, ya kan? Dan kamu ingin lakukan itu pada anakmu, tapi kamu lupa. Ya, setiap pribadi itu unik. Kamu dan anak-anakmu itu berbeda. Ya, dan kamu lupa juga orang tuamu, kamu dan anak-anakmu itu hidup di 3 zaman yang berbeda. Lah tapi kalau orang tua aku dulu nggak kayak gitu, ya nggak yang menekan Ya, aku oke. kayak gini, mungkin aku merasa aku nggak Ya. jadi yang kayak begini Mbak. Orang Iya nggak? tuamu bisa memperlakukan itu padamu dan berhasil. Tapi Iya. ketika kita memperlakukan itu di generasi sekarang, Belum di tentu, generasi memang ya? I generation, generasi Z dan generasi Alpha, mental say. Lu ngomong tadi bilang sensitif anak sekarang. Iya. Anak sekarang itu nggak dapet like di Instagram aja bisa dia Oh iya, overthinking. ngamuk, overthinking. Iya, Kalau lu overthinking kan kalau karyawan lu kagak masuk, kagak Iya, izin. iya. Kalau anak-anak I generation kagak dapet like Instagram aja, bisa dia overthinking. Apakah nggak bagus ya? Atau si dia nggak ngeliatin aku ya? Atau A, B, C, D. Followersnya kecil aja mereka bisa. Ya. Oke, lo harus pahami bahwa Iya. kita hidup di dunia yang di zaman yang bukan dunia yang berbeda. Kalau dunia berbeda kita di dunia lain kali ya. Iya. Di zaman yang berbeda. Iya. Ya. Jadi dan ada pribadi yang ketika digenjot, digebrok, digebrak, di apalah itu dia pung lari. Ada yang disentak pung mengkeret. Dan lu harus paham itu. Lu tipikal yang digebrek ya kan? Lu terbang. Iya. Gimana caranya Nggak, gue gue pikir buktikan. genetik ya Mbak. Ya kan? Begitu. Kagak ada Anakku juga genetik. begitu. Warga santuy gimana? Kan kadang-kadang begitu kan. Lah, Merasa bahwa kita sendiri bisa pada saat itu.
waktu kita dipush sama orang tua. Terus tapi anak-anak sekarang begini aja dikit aja baper. Wah, gak mampu rasanya, terus langsung seolah-olah terluka. Terus begitu datang ke konselor ataupun psikolog, orang tuanya lagi yang disalahkan. Mungkin warga santuy juga pernah merasakan itu. Ujung-ujungnya gue lagi yang salah. Kayaknya dia curhat ya warga santuy ya. Loh, ini juga mewakili teman-teman aku. Aku kan ini Mbak. Jadi selain pengalamanku, teman-temanku apa? Jadi aku Lu itu kan pengalaman pribadi lu dan teman-teman lu nggak mau sendiri kan? Lu nggak mau sendiri bawa se-RT gitu kan maksud lu? Iya. Dan ternyata banyak yang sama. Ya karena memang terkadang kita banyak nggak menyadari bahwa ada rentang generasi yang berbeda dengan anak-anak. Artinya cara berkomunikasinya juga beda, say. Ya zaman dulu kita kasih tahu orang tua, iya pak, iya bu. Zaman sekarang, Faras, apa bunda? Masih nggak? Masih ada lagi nggak? Iya. Apalagi Apa yang mau sih? bunda Dia bilang ngomongin? gitu kadang-kadang. Ya kan? Nak, kamu tuh yang gini, apa sih? Ya dia kayak gitu ya nggak sih, warga santuy pernah nggak sih kayak gitu? Iya kan? Orang-orang ngomong baik-baik, Hah? Lu jangan ketawa-ketawa, anak lu juga begitu kayaknya ya? Kayak gini juga. Kebetulan anaknya ada di sebelahnya. Nak, kamu begitu, Nak? Jawab dengan jujur, Nak. Emang begitu ya, Nak ya? Apa sih? Kayak kan? Terus dibilangnya, terus laki gue bilang, anak sekarang nggak sopan banget ya. Bukan gitu. Padahal sebenarnya itu bukan gak sopan. Ya karena memang itulah cara anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang tuh nggak mau basa-basi. Orang tua zaman dulu tahu nggak sih maunya ibu bapak itu kamu itu begini. Dulu zaman ibu bapak sekolah itu nggak ada namanya motor, komputer. Gitu. Kalau kita digituin, anak sekarang itu derita mama sama papa. Emang. Somplak ya kadang-kadang. Betul. Jengkel. Kadang-kadang ini Dulu, anak dikasih tahu. Dulu, itu kan dulu. Iya. Anak gue bilang, kakeknya cerita, kamu enak sekarang, mau apa-apa itu ada. Jadi jangan buang-buang makanan. Dulu mbahku waktu zaman itu perang 66 gitu kan, itu satu telur dibagi 7. Iya, betul. Apa anak gue bilang? Kalau mama itu nggak satu telur dibagi 7, telur mama itu banyak di kulkas bakung. Kenapa harus satu dibagi 7 gitu kan? Bakungnya begini. Susah lah gitu kan akhirnya. Sopan yo, gitu. Tapi itu bukan masalah sopan apa tidak, logis mereka bilang. Baiklah, tapi kan kadang-kadang orang tua itu kan berpikir bahwa ini nanti masa depan mereka bagaimana. Kalau mereka pulang struggle, mereka kurang bisa ini terus masa depan seperti apa gitu kan. Apalagi memang generasi kita memang akhirnya jadi terlalu jauh gitu. Tapi kalau kita ngelihat kayak anak-anak zaman sekarang di generasi apa Mbak sekarang ini? Sekarang kayak dia tuh pinter banget tuh anak kecil. Kalian tahun berapa? Si Agung anak kecil 98 ya dia masuk belum generasi Z lah. Itu generasi zilenial. Generasi Z ya. Pinter banget itu. Karena gini, kalau anak gua nggak apa-apa baperan, kalau bisa kayak dia nggak apa-apa lah anak gua besok. Kan dia tidak menjamin Mbak. Hah? Gimana? Oke. Kekhawatiran kita sebagai orang tua itu sama kekhawatiran orang tua kita sama kita dulu. Lu besok mau kerja apa kalau lu kayak begini orangnya? Sama kayak anak kita. Lu besok mau kerja apa kalau begini? Tapi gue tanya, orang tua dulu takut kita mau kerja apa? Ya, sekarang kita kerja kok. Kerja tuh intinya apa tuh? Cari duit. Nah, cuan kan? Cuan kan nggak harus lu berseragam. Enggak. Iya kan? Kita khawatir nih sama anak-anak kita, besok lu kerja apa? Kita nggak tahu pekerjaan zaman now itu nggak ada dalam otak kita. Itu kekhawatiran lu aja sendiri ya. Iya kan? Jadi setiap zaman itu ada tantangannya sendiri-sendiri. Oke, itu yang harus dipegang. Ada tantangannya sendiri. Jangan pernah bilang begini. Zaman bunda dulu tuh susah. Itu kan zaman bunda. Derita bunda. Salah derita lu bunda. Bunda yang ngalamin, bukan aku. Ya kan? Karena setiap zaman tuh punya tantangannya masing-masing. Di zaman ya what is your name? Siapa? Agung. Mas Agung. Itu kan Google kan? Itu yang namanya Apple ada semua. Zaman kita boro-boro mau Google. Iya betul. Telepon umum. Betul. Tapi jangan salah Mbak. Orang tua zaman sekarang justru dalam mendampingi anak-anak yang seperti itu juga harus mengupgrade diri. Itu makanya gue nanya mulu sama si Agung itu. Gimana caranya ini begini apa begitu ya kan, warga santuy juga jangan mau kalah ya. Jangan mau kalah dengan aku, oke? Bagaimanapun juga kita harus mengupgrade diri ya warga santuy ya. Karena bagaimanapun sekolah juga. lagi yuk.
Gue kalau sekolah lagi enggak Mbak ya. Kalau sekolah lagi gue nggak mikirin masuk kampus begitu. Gue kayak udah bagaimana ya, gimana transfer ilmunya aja. Tapi aku tidak berhenti belajar ya. Belajar tidak harus melalui kampus. Betul, warga santuy ya kan bisa belajar di mana aja. Kehidupan ini Siapa mengajarkan aja, banyak kapan hal. saja, di mana saja, termasuk kita juga bisa belajar dari mereka-mereka manusia silver yang ada di pinggir-pinggir itu, ya kan anak-anak, ya kan. Jangan pernah malu untuk bertanya pada mereka, ya kan. Mereka tuh kalau dirangkul, pasti akan membagi apapun yang dalam otak dan pikiran. Itu mereka sebenarnya bisa jadi mereka orang-orang yang punya apa ide-ide ataupun Iya. Iya Mbak ya, Iya kan? bukan anak-anak yang maksudnya Iya. maaf tanda kutip bodoh gitu. Iya. Yang cuma bisa minta-minta belum tentu Iya. seperti itu. Aku Barangkali denger mereka tagar, kreatif denger gitu ya. tagar bodoh tuh langsung di Oh, sini langsung tuh twing gitu ya. kayak gitu loh. Tagar Tagar BODO twing, kayak gitu, gitu oke. kan. Itu langsung begitu udah BODO tuh dari sini. Oke, BODO seolah-olah ya. kayak gitu. Jadi nggak selalu begitu Nggak juga selalu ya. situ. Gini loh. Orang kalau merasa dirinya bodoh, itu dia pasti akan selalu terus akan belajar. Iya, betul. Ya, belajar dan belajar, belajar dan belajar. Iya. Seperti halnya mereka teman-teman yang kita lagi bahas manusia silver Iya. gitu kan. Mungkin kita nggak bisa belajar tentang 1-2 ilmu yang akademisi, gitu Iya. kan. Tapi kita bisa belajar ilmu kehidupan yang luar biasa dari mereka. Iya. So jangan sampai ya kita sebagai orang tua itu nge-push anak yang terlalu berlebihan. Kasihanlah, mereka tetap dengan dunianya mereka sendiri. Ya, kita hanya sebagai controller. Ya, Begitu, bagaimanapun Say. juga, iya betul sih Mbak. Karena bagaimanapun juga kehidupan kita kayak ada kita beberapa lihat wawancara beberapa waktu lalu ya, kalau misalnya pilih istri atau pilih anak gitu ya. Iya. Ya lebih baik pilih istri karena anak akan punya kehidupan Betul. dunia sendiri. Kadang-kadang kita aja yang nggak percayaan gitu ya, bahwa anak sebenarnya punya Iya. sudah memikirkan juga kok Betul. sendiri. Kalau Mas Agung mau pilih istri pertama apa istri kedua? Mas Agung alhamdulillah istri pertama. Oh, pertama. Dan insya Allah jadi istri satu-satunya. Oh iya, cukup satu ya Mas? Cukup satu. Oke. Ya barangkali ini juga ya bisa menjadi jadi warga santuy di luar sana. Jadi ini bukan hanya untuk ilmu ini tidak hanya untuk warga santuy yang sudah berkeluarga saja, yang sudah memiliki anak saja, tapi bagi yang belum juga ini sangat positif banget. Kita bisa belajar banget di sini untuk mempersiapkan diri ya, terutama orang-orang yang mau menikah seperti Mas Agung contohnya dan warga santuy lainnya di sana. Saya yakin pasti banyak tuh yang mau menikah juga. Dan Bukan akhirnya- untuk yang mau menikah lagi. bukan gitu. mau menikah lagi. Bukan menikah lagi, mau tambah Aku lagi. bingung jadi closing kagak jadi nih bagaimana kagak kelar-kelar. Oke warga santuy ya, terima kasih buat apa yang sudah kalian berikan Mbak Novi berikan kepada teman-teman warga santuy semua. Mudah-mudahan menjadi manfaat. See you di next episode karena episode selanjutnya akan lebih menarik lagi. Oke warga santuy, asik santuy. Thank you. Karena obrolan ini sudah selesai, mari dukung channel ini dengan doa.